Halo Sobat Sang Juara, di sini saya akan menjelaskan materi secara singkat mengenai perencanaan kampanye untuk media digital. Karakteristik media digital mencakup sifat-sifat atau ciri-ciri yang membedakan media digital dari media tradisional. Berikut adalah beberapa aspek utama yang mencirikan media digital. 1. Digital. Media digital menggunakan format elektronik dan teknologi digital untuk menciptakan, menyampaikan, dan mengakses informasi. Ini melibatkan penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet. Kedua, interaktif. Media digital memungkinkan interaksi dua arah antara pengguna dan konten. Pengguna dapat berpartisipasi aktif, memberikan tanggapan, dan terlibat langsung dengan konten yang mereka konsumsi. Yang ketiga, real time. Informasi dalam media digital dapat disebarkan dan diakses secara instan. Pengguna dapat memperoleh pembaruan langsung dan berita terkini secara cepat. Yang keempat, multi-platform. Konten media digital dapat diakses melalui berbagai perangkat dan platform seperti komputer, tablet, smartphone, dan perangkat pintar lainnya. Ini memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas yang tinggi. Yang kelima, global dan terukur. Media digital dapat diakses secara global melewati batasan geografis. Selain itu, hasil kampanye dapat diukur secara teratur, memungkinkan pengukuran ROI yang lebih akurat. Yang keenam, multimedia. Media digital melibatkan berbagai format multimedia seperti teks, gambar, audio, dan video. Ini memberikan keberagaman dalam cara konten disajikan. Menyusun tujuan dan mencari komunikasi pemasaran interaktif melibatkan langkah-langkah strategi untuk memandu upaya pemasaran yang efektif. Berikut adalah panduan singkat yang menyusun tujuan dan mencari komunikasi pemasaran interaktif. 1. Identifikasi tujuan bisnis. Tentukan tujuan bisnis yang ingin dicapai melalui pemasaran interaktif, misal peningkatan penjualan, kesadaran merek, atau interaksi lebih lanjut dengan produk atau layanan. Yang kedua, spesifik dan terukur. Tetapkan tujuan yang spesifik dan dapat diukur. Contohnya meningkatkan interaksi pengguna di situs web sebesar 20% dalam 3 bulan. Yang ketiga, audiens target. Pahami audiens target dengan baik. Tujuan harus sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Misalnya meningkatkan partisipasi di kampanye pengguna yang lebih tua dengan 15%. Mencari komunikasi pemasaran interaktif. 1. Pilih saluran komunikasi yang tepat. Tentukan saluran komunikasi yang paling efektif untuk mencapai audiens, misalnya media sosial, email marketing, atau pengalaman pengguna di situs web. Kedua, kembangkan konten interaktif. Buat konten yang merancang interaksi, misalnya kuis, jajak pendapat, video interaksi, atau konten yang dapat disesuaikan. 3. Teknologi interaktif. Manfaatkan teknologi interaktif seperti formulir online, fitur komentar, dan alat kolaborasi untuk mendorong partisipasi dan umpan balik pengguna. 4. Umpan balik penyesuaian. Terima umpan balik pengguna dan terapkan perubahan sesuai kebutuhan proses. Ini harus berlangsung sepanjang kampanye. Pemahaman atau wawasan yang diperoleh dari hasil kampanye pemasaran merujuk pada pengetahuan yang didapatkan dari analisis data dan kinerja kampanye yang telah dilakukan. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang respon pengguna, tren, dan dampak kampanye. Tujuan bisnis ini, wawasan ini membantu perusahaan untuk mengevaluasi keberhasilan kampanye, mengidentifikasi area perbaikan, dan membimbing keputusan strategi selanjutnya dalam pemasaran. Segmentasi adalah proses membagi pasar atau audiens menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan lebih terfokus berdasarkan karakteristik dan atau kebutuhan yang serupa. Tujuannya adalah untuk memahami perbedaan dalam perilaku dan preferensi konsumen sehingga pemasar dapat mengembangkan strategi yang lebih baik, lebih efektif. Target. Target dalam konteks pemasaran mengacu pada kelompok spesifik dari segmen pasar yang dipilih atau menjadi fokus utama kampanye pemasaran. Penawaran merujuk pada produk atau layanan yang diberikan kepada konsumen sebagai respon terhadap kebutuhan atau keinginan mereka. Pengembangan pesan. Pengembangan pesan adalah proses merancang
dan membangun pesan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada target audiens. Ini melibatkan pemilihan kata-kata, gambar, dan elemen kreatif. Kreatif dalam konteks pemasaran, kreatif merujuk pada elemen-elemen unik untuk inovasi dalam pesan atau kampanye. Ini mencakup desain visual, gaya penulisan, dan pendekatan komunikasi yang bertujuan untuk menarik perhatian, membedakan merek, dan memotivasi konsumen untuk berinteraksi atau membeli.